Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang baik ini di majelis talim yang kita jalani malam hari ini di waktu yang sangat istimewa, waktu ribat, duduk di masjid menunggu datangnya Isya, duduk di masjid menunggu datangnya Isya, itu ribat. Apa ribat? Duduk di masjid menunggu datangnya Isya, diisi dengan ketaatan, zikir, baca Quran, sholat sunnah mutlak, atau keilmuan, atau yang semisal amal-amal taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah, itu nilainya seperti tentara yang jaga di perbatasan. Apa fadilah tentara jaga di perbatasan? Depan sana ada musuh, di belakangnya ada wilayah luas kaum muslimin, ada kaum muslimin, ada harta kaum muslimin, ada kondisi kaum muslimin untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Apa fadilahnya? Ribat sepagi atau ribat sesore nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Maka jadikan masjid tempat duduk kita. Jadikan masjid tempat duduk kita. Jangan tempat-tempat yang lain. Karena nilainya sangat besar. Sementara bila tempat lain yang bahaya, lalu datang bencana, lalu mati, ditanya, matimu pas nyapo? Ketika sedang maksiat, gimana nanti resikonya? Sementara kita tidak nunggu apa-apa, kecuali yang kita tunggu apa? Kematian. Ma yanzurun illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali as-sa'ah, kematian. Saat habisnya jatah hidup di dunia, itu namanya kiamat sughra. Yang itu datangnya tiba-tiba. Karena orang mati tidak harus sakit dulu. Orang mati tidak harus tua dulu. Muda belia, puncak jaya, mati pantas-pantas saja. Maka daripada itu kita siapkan diri kita untuk menyambut kondisi terakhir kita, karena innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dinilai pada ujung akhirnya. Walaupun kurang baik tetapi berbenah.
obat, akhirnya jadi baik, matinya pas baik, itu kebaikan. Maka siapa yang sedang baik, jaga kebaikan dan tingkat-tingkatkan. Sehingga ketika mati berada pada puncak kebaikan. Semoga Allah berikan husnul khatimah untuk kita semuanya. Makanya kita jadikan majelis kita, lelungguan kita, jogrokan kita, cangkruan kita di mana? Di masjid. Apa tadi? Jogrokan, lelungguan, duduk-duduk, angkringan, dan bahasa semisal. Nah, upayakan itu di masjid. Kenapa? Itu sepetak tanah yang paling mulia di permukaan bumi. Termasuk waktu yang paling mulia adalah selepas maghriban menunggu isya, duduk berzikir. Oh, itu nilainya luar biasa. Nah, semoga telinga-telinga kita Allah jadikan mau mendengar nasihat, ayat, arahan. Insyaallah nanti kebaikan buat kita semuanya, karena kita akan ditanya, telingamu ngrungokne apa? Mata kamu gunakan melihat apa? Pikiranmu kamu gunakan mikir apa? Mulutmu kamu gunakan untuk ngomong apa? Semuanya akan dihisab, maka kita siapkan sebaik-baiknya. Materi kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin bab wasiat kepada perempuan dengan landasan wastausu bin nisa'i khairan. Artinya ikbalu al wasiyah antaf'alu khairan bin nisa. Terimalah wasiat ini supaya kamu berbuat baik kepada perempuan. Temanya wasiat yang baik kepada perempuan. Dari beberapa dalil ketika di An-Nur ada tema yang menonjol, maka kita jadikan tema yang kita ambil kali ini di antara cara meluruskan keluarga tercinta perempuan kita itu, walaupun dengan cara memukul itu boleh, tapi pukulan bukan cara yang terbaik. Pukulan bukan dengan cara yang terbaik. Walaupun memberikan arahan dengan memukul itu boleh, tetapi pukulan bukan cara yang terbaik. Kenapa temanya wasiat, pesan baik, pesan supaya berbuat kepada perempuan, temanya kok memukul? Karena bentuk kebaikan itu bukan semata menyanjung. Bentuk kebaikan enggak semata senyum. Mungkin juga menteleng juga termasuk kebaikan. Merengut juga termasuk jenis kebaikan. Kadang menghardik juga termasuk jenis kebaikan. Kenapa? Karena memang ada kondisi-kondisi yang pantasnya cara meluruskannya ada dengan cara seperti itu. Karena Islam itu adil, menempatkan sesuatu berada pada tempatnya. Nah, kondisi ini disikapi ini, kondisi ini disikapi ini, kondisi ini mesra disikapi dengan senyum. Kondisinya ada penyimpangan disikapi dengan diam, masam. Mungkin akan ada kata-kata yang tekanannya berat dan sebagainya. Bahkan satu kesempatan kalau selesainya dengan cara dipukul, dipukul itu boleh. Jenenge pandai besi niku ben toto disawang napa dilus-lus napa ditutuki. Pandai besi dilus-lus ya tangane mlocot kabeh. Ya ditutuki. Itu namanya keadilan. Artinya selagi tidak menempuh jalan pukul, jalan lain yang lebih ringan itu bisa lurus, maka jangan menggunakan pukulan. Wis dadi lading, pantas tiasa, ya tiasa aja ditutuki. Makanya tuh lihat kondisi. Lihat kondisi.
Lalu kenapa perempuan seolah itu menjadi korban? Bukan menjadi korban. Memang namanya keluarga itu unsur penyusunnya itu apa? Ro'in dan ro'iyah. Namanya keluarga penyusunnya itu apa? Ro'in dan ro'iyah. Ro'in. Nah, laki-laki sebagai ro'in. Kulukum ro'in. Ya Allah firmankan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ada mas'ul, penanggung jawab, kepala keluarga. Bila negara itu presidennya. Itu ro'in, oid. Ada juga satunya ro'iyah. Itu yang dipimpin. Semisal kelas, ada guru, ada murid. Maka istri di dalam rumah itu disetatuskan sebagai murid. Makanya Allah cipta perempuan itu berada pada kondisi punya kekurangan. Kurang agama, kurang akal. Maka laki-laki diangkat sebagai qawwam, sebagai ro'in. Nah itu garapanmu. Kamu sebagai guru, istrimu sebagai murid. Lalu bagaimana cara meluruskannya, mendidikkannya? Ya pertama kali kondisi standar ya dengan mau'izatul hasanah. Diajak mencari ilmu, dipergauli dengan baik, kata yang lembut, yang mesra, yang harmonis. Dipanggil dengan ya habibati, sayangku, atau bahasa yang semisal, atau bidadariku. Itu kondisi normal. Sehingga dengan sibuk mencari ilmu nanti akan terjaga. Yang kedua, apabila dengan cara itu tidak bisa, nanti dengan cara hajar. Kemesraannya diputus. Nyawang gah, ngobrol gah, duduk bareng gah, makan bareng gah, turu bareng gah. Nanti adu gegere gah, pokoknya adu arep. Adu gegere gah, pokoknya adu arep. Dan seterusnya. Kenapa? Untuk mendidik. Nanti puncaknya bentuk hajarnya dengan disumpah tidak didekati. Diantaranya Nabi mengadakan sumpah ilah. Apa sumpah ilah? Sumpah untuk tidak mendekati istri. Waktu itu Nabi tetapkan 1 bulan. Kenapa? Karena hendak diluruskan. Kurang lebih bahasanya, demi Allah saya bersumpah kalian sesasi gak tak cedeki. Supaya bisa membedakan hidup mesra, harmonis dengan hidup gersang, nganti adu gegere ora, ya penak endi. Pada orang berkeluarga itu dijadikan sakinah, mawadah, wa rahmah. Nah, ada penyimpangannya, nasikan gak mempan, ya akhirnya harus ada hajar. Itu langkah yang kedua. Apabila yang kedua itu sudah cukup, ya sudah. Makanya para istri Nabi 1 bulan nunggu gak karu-karuan. Dango mari 1 bulan, dango selesai 1 bulan. Nah pertama kali yang didatangi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apabila dengan hajar ternyata juga tidak mempan, itu baru pukulan. Tapi diupayakan dengan hajar selesai. Kenapa? Nabi walaupun mengizinkan boleh dengan pukulan, tapi tidak menyentuhkan di dalam pelaksanaan. Nabi walaupun mengizinkan pengajaran dengan pemukulan, tapi beliau tidak menyentuhkan di dalam pelaksanaan. Kenapa? Pol dengan disumpai, sumpah ilah. Itu saja sudah geger nih. Apa isu yang berkembang? Dicerai ini sudah geger. Siapa sing pertama kali paling kaget ketika ada berita istri Nabi dicerai? Siapa sing paling kaget di sini? Umar. Kisahnya begini. Umar itu punya teman untuk oplosan. Sedina Umar kerja koncone sing golek ilmu menjumpai Nabi. Besoknya Umar sing cari ilmu, koncone sing kerja. Masing-masing ketika mencari ilmu, ketika pulang harus menyampaikan.
ilmu yang kamu dapatkan dari Nabi apa? Disampaikan. Tiba gilirannya sang temannya Umar yang cari ilmu di sisi Nabi. Ketika menjumpai Umar, biasanya untuk menyampaikan oleh-oleh apa yang didapatkan dari Nabi, itu sambil gedor-gedor pintu. Umar kaget nggak? Pintunya digedor-gedor. Bahaya, bahaya, bahaya. Senada dengan itu. Kenapa? Bangsa anu nyerang ya. Bangsa apa? Tahun 8 akhir di daerah hampir mendekati Sam. Suku apa itu? Yang tidak nyerang kepada Nabi, tidak meluluh lantahkan Madinah. Lali saya jeneng. Kata dia, lebih dahsyat lagi. Apa? Para istri Nabi dicerai. Lah, tenang toh. Lebih ngaget nih waktu itu. Akhirnya Umar langsung berangkat mencari anaknya. Siapa? Hafsah. Langsung diparani pas nang ditanya. Kamu dicerai Nabi ya? Pisan aja nganti nyusah nih Nabi. Yang jaluk bondo sambat opakmu. Aja nganti nyambati Nabi. Itu ternyata hanya diilah saja, isu cerai itu sudah geger. Maka Nabi nggak sampai kepada tahap apa? Pemukulan. Nah begitu, nggak sampai kepada tahap pemukulan. Makanya temanya pukulan bukan cara yang terbaik. Walaupun diizinkan berkriteria, diizinkan berkriteria. Diizinkan bebas apa? Diizinkan berkriteria. Diizinkan berkriteria. Ternyata Nabi nggak sampai masuk kepada tahap pemukulan. Pol dengan apa tadi? Sumpah ilah. Nah begitu. Gambarnya ke sana. Itu untuk menjelaskan judul bahasanya pukulan bukan cara terbaik untuk meluruskan yang dididik. Entah istri, anak didik, atau yang lain-lain. Termasuk tiang sing gawekne kewan niku sing saya ndamel pecut napa didemok ae karo rada diuneni ngoten. Sapi dijak nyikat, dijak mluku, nek sapine apik niku sing duwe ndamel beto pecut mboten. Mboten usah. Mek tambange diisyaratkan nganan belok nganan, tambange disyarat ngiri belok ngiri. Engke kanan kanthi zit ngoten nggih. Napa zit niku? Nengen napa lek rada banterne muni napa lek ngendhek nih napa kadang mek ditemok bokonge sapine langsung mauwer jadi lek pancen sapine apik ngono ki wis selesai sapine ndaplek ya lagek lho. Tapi lek atine sapi kecekel jane ya pakai ucapan saja gitu paham. Kenapa? Hewan pun juga bisa merasa pakai hati. Hewan juga merasa pakai hati. Lek percaya, kuda niku ditumpaki, niku sembarang sing numpak kudane manut mboten. Kuda itu kenal sapa sing dicondongi. Lek sing dicondongi teko lah ngono iki ya siap ndekem, siap manut apa wae. Tapi lek ora gelem tumpaki ya malih ginjal wonge ya ceplok selentak pisan. Ginjal iki ceplok pas mibur tendang dengan dua kaki belakangnya. Tambah mibur mboten. Nah begitu, itu coba sentuh dengan hati. Sehingga ketaatannya nanti sukarela. Makanya ada perintah muasyarah bil ma'ruf. Ibarat itu kita juga dapat bimbingan dari dalil. Ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadal jasatu kulluh ala wahya al qalbu. Ketahuilah pada badan manusia itu harus segumpal darah. Bila segumpal baik, baiklah perilakunya. Bila segumpal jelek, itu juga jelek perilakunya.
lakunya. Apa sih segumpal darah itu? Jawab, hati. Hewan pun juga bisa disentuh hatinya. Contohnya cukup banyak. Cukup banyak. Kucing lihat digateni manut mboten? Sinten gak ada pengalaman ngopeni kucing? Gateni manut mboten? Tiang gadah kewan gateni nggih manut. Tiang gadah banteng digateni ya hormat. Sing biasane ngamuk-ngamuk, roh majikane tuane kanca akrabe ya manut. Nganti singo sing galak nuraninya cedhok wong terkam, ternyata wong iki sing ngopene cilik manut. Bahkan lama dipisah ketika ketemu kangen kayak pelukan. Nah, itu berita yang banyak tersebar, sing ngono-ngono ki banyak ceritanya. Maka itu nggak masuk kepada sistem pemukulan. Keras pol bagian apa? Ucapan yang lumayan tegas, maka dengan sumpah bentuk hajar itu ternyata pol yang diperbuat Nabi untuk meluruskan keluarganya, termasuk guru kepada murid ya menggunakan sistem itu. Sekarang kita baca dalilnya setelah kita pahami judulnya. Ada 3 hadis yang kita baca atau 4 ya. An Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu qultu saya matur ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak istri seseorang dari kami yang ditanggung oleh si suami. Bila laki punya istri, haknya istri pada suami apa? Qala jawabnya, antut imaha, kau beri makan dia, idza ta'imta, ketika kamu butuh makan, watak suwaha, dan kamu beri pakaian dia, idza tasaita, ketika kamu cukup butuh berpakaian, wala tadrib al wajha, kamu jangan pukul wajahnya, wala tuqabih, jangan kamu jelek-jelekan, wala tahjur, jangan kamu hajar, illa fil bati, kecuali kamu tetap berada di rumah. Daerah patek akur karo bojone pun turu nek angkringan, ngoten nggih. Angkringan apa pos kampling? Nek konangan kancane, nyapa Kang ben bengi kamplingan. Pikir karo bojoku. Wah, nanti bisa di gerilya gendruwo nanti nih ya. Bisa di gerilya gendruwo. Itu enggak boleh itu. Itu enggak boleh. Tetap berada di rumah. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud. Wa qala makna la tuqabbih yaitu la taqul qabbahakillah. Kamu jangan menjelek-jelekan, artinya kamu jangan mengatakan semoga Allah menjelekan kamu. Nanti apabila akan mengatakan amin, bojone malah welek terus seperti kira-kira. Pokoknya yang kasar-kasar, kadang nama binatang-binatang tinggi ngelabrak bojone. Pernah di masyarakat, ketika ngamuk-ngamuk, yang dilabrak, digambarkan dengan nama ini itu binatang A, B, C, dan seterusnya. Itu tidak boleh seperti itu. Karena ada waktu-waktu mustajab. Bila ada orang itu ngomong, berbarengan waktu mustajab, begitu ngomong, mengatakan amin, waktu pengabulan, langsung anakmu, bojomu, sing tau ana ngono, malih ngono terus pundi kira-kira. Yo mongir kengkurung ini kejane kuping apa napa? Nah, dadi ngono tenan ora susah mboten kira-kira. Dan bahasa semisal. Berikutnya, apa hikmah hak istri diberikan makan dan pakaian? Karena jawabnya, Allah telah menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat. Apa? Statusnya sebagai ratu yang berada di istana. Statusnya dijadikan ratu yang berada di istana. Makanya Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk membikinkan rumah. Wa qarna fi askinuhunna min haitsu sakantum, kena omah.
Ora kudu istana, tapi yang penting bahagia. Istana niku apik napa bahagia? Ayo. Istana niku apik napa sing bahagia? Bahagia, ora kudu apik. Apa oleh apik itu mesti indah, mesti kerasan. Nggih mboten? Ora mesti. Napa contone? Pas kering wonge sugih rumah sakite semalaman sewane kamar 5 juta. Mewah mboten? Kerasan mboten? Ora kerasan, ora kerasan. Bangga pengen mulai. Jadi istana gitu tempat yang membahagiakan. Karena kekayaan itu di hati bukan di benda. Di zahir, di badan, di rumah, tapi berada di hati. Makanya perempuan supaya tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikum, tinggallah kamu di rumah. Kenapa? Kamu itu ratu. Ratu itu bukan wuyur, tetapi berada di istana. Kalau kamu nanti keluar, resikonya setan akan menjadi perias. Mata laki-laki nanti akan dirias. Le ayu dirayu, lele di nyek. Le ayu dirayu, lele di nyek. Jadi korban. Makanya bila terpaksa keluar, itu terpaksa saja. Tapi harus memakai jilbab, kain yang menutup tubuh, yang kain itu dipakai di atas kain yang biasa dipakai. Dan jero ngomawis nyanda ketika metu enek lapis yang luar dipakai di luar rumah, itu namanya jilbab. Sehingga tidak ada auratnya yang nampak. Kemudian sekira ada mahram supaya didampingi oleh mahram. Walaupun bukan safar. Karena fungsinya untuk menjaga keamanan dan keadaan itu bahaya enggak semesti dalam keadaan safar. Makanya perlu nanti yang pasar blonjo itu ya suami sing ngeterni. Itu untuk penghormatan. Demikian juga suara jangan digaya-gayakan ketika berjalan kaki juga jangan sampai digaya-gayakan dan seterusnya. Itu semua merupakan cara untuk menghormati perempuan yang perempuan itu disetatuskan sebagai aniyah, awanin, punya mana asyirat, tawanan. Negara punya tawanan, negara kudu nyiapne napa? Negara duwe tawanan, nyiapkan apa? Ya rumah. Lengkap dengan sarana makan, minum, MCK. Kira-kira tawanan itu dipekerjakan apa diarahkan? Tawanan dipekerjakan apa diarahkan? Jawab, diarahkan. Makanya istri itu tidak dipekerjakan, tapi diarahkan. Maka daripada itu, dia tidak dibebani cari makan, minum, pakaian. Makanya hak istri itu adalah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidup. Kenapa? Dia sebagai tawananmu. Itu statusnya seperti itu. Maka luruskan, kamu sebagai penanggung jawab, ada perintah, angfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Pendidikan itu cara menjaga dengan ilmu akan tahu. Jalan surga dikerjakan penuh harap, jalan neraka ditinggalkan penuh waspada. Berikutnya, hadis 278, An Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmal mukminin imanan, paling sempurnanya orang iman akan imannya. Ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan terbaiknya kamu, khiyarukum linisaikum, yang terbaik di antara kamu terhadap keluargamu yang perempuan. Tak, itu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Inti sari agama itu apa? Intisari Quran itu surat Al-Fatihah. Intisari Al-Baqarah niku ayat kursi. Intisari agama Islam itu apa? Intisari mengko enek bunder-bundere, enek duduwe,
Napa niku jenenge? Bakso, jenis snacker. Intisarine duduhe napa pentole? Kula pentole jenengan duduhi, ngoten nggih. Dan semisalnya. Jadi itu ada intisarinya. Intisari Quran, Al-Fatihah, intisari Al-Baqarah, ayat kursi. Sekarang intisari Islam itu apa? Jawab, akhlak. Kenapa? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pesan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Nasihat itu adalah akhlak. Apa makna nasihat? Iradatul khair lil ghair. Apa arti nasihat? Iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan kepada yang lain. Itu akhlak itu. Perintah Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Itu intisari agama. Sasarannya siapa? Siapa tanya? Liman. Jawabnya, lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali a'immatil muslimin, wali ammatihim. Pertama, menginginkan berbuat baik kepada lingkungan, sasarannya Allah, berarti bertauhid, tidak syirik. Kedua, kitab sumber ilmu dipahami dengan benar. Tiga, Rasul sebagai intisari tafsir Quran, sebagai uswatun hasanah. Keempat, kepada walil amri, al ilmu yang paling utama, untuk jaga keamanan masyarakat, pemerintahan. Kemudian yang kelima, sesama kaum muslimin, dimulai ibu dulu, keluarganya yang perempuan, dan berikutnya. Iman itu membuahkan aman. Makanya tanda iman yang benar itu adalah membuahkan keamanan, sementara akhlak itu adalah bentuk keamanan. Apa itu akhlak? Bentuk keamanan. Iman membuahkan aman, akhlak adalah bentuk keamanan. Kenapa? Pesan Nabi ya tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Yaitu ketika kamu bergaul itu maslahat. Mulutmu maslahat, matamu maslahat, tanganmu maslahat, kakimu maslahat. Karena al-muslimu man salimal muslimun mil lisanih wa yadih. Orang dikatakan benar Islami, ada bukti. Apa buktinya? Lingkungan Islamnya mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka dikatakan paling sempurnanya orang iman itu yang paling bagus apa? Akhlaknya. Paling bagusnya kamu yang paling baik kepada keluarganya yang perempuan, ibunya, istrinya, neneknya, anak perempuannya, bibinya, keponakan perempuannya, dan seterusnya. Itu yang diawali duluan. Berikutnya 279, An Iyas ibn Abdillah ibn Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allahi, kalian jangan pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Jelas ini. Walaupun mendidik dengan memukul boleh, tapi Nabi tidak menyentuhkan, bahkan pernah melarang. Mana larangannya? La tadribu ima Allah, jangan kamu pukul hamba-hamba Allah. Ini hadisnya tidak saling meniadakan. Pertama, bolehnya memukul. Yang kedua, ada perintah pukullah. Tapi Nabi tidak pernah memukul. Dia juga mengatakan, jangan kamu pukul. Ini dalil-dalil itu kontras, bertentangan enggak? Enggak. Tapi gimana? Tempatkan sebagaimana mestinya. Mukul kuwi terpaksa, tapi berkriteria. Tapi sekira tidak memukul bisa, jangan menggunakan sistem pukulan. Nah, digabungkan begitu sehingga tidak dikontraskan, tidak dibenturkan, tidak dibikin tadadud, kontras, jangan. Wajah maka kadang telah Umar radhiyallahu anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu
Zairna mereka maneni anisa si perempuan ala azwaj kepada suaminya. Era dipukul nggak mau tunduk. Akhirnya farokhoso memberikan keringanan. Nabi Sallam fi dharbin untuk memukul mereka. Setelah perempuan mengalami pemukulan, fa'atofa maka mengerumuni. Beruduk pada sowan. Biala Rasulullah kepada keluarga Rasulullah nisaun kasir para perempuan yang banyak. Kenapa? Yaskuna azwajahun, mereka mengadukan perihal suaminya. Nyapo? Memukul pada istri. Fakola maka berkomentar Rasulullah SAW, lakot atau sungguh telah mengerumuni, geruduk pada teko, ngerubuti. Bi ali baiti Muhammadin pada keluarga Rasul Muhammad SAW, nisaun kathir perempuan yang banyak. Yaskuna azwajahun, mereka mengadukan perihal suaminya yang memukul mereka. Apa komentarnya? Laisa ulaika bikhyarikum. Laisa bukanlah ulaika suami yang menyelesaikan urusan mendidik keluarganya dengan memukul, bukanlah sing model ngono kuwi bikhyarikum, orang yang baik di antara kamu. Walaupun boleh, tapi jangan sampai masuk kepada wilayah pemukulan. Andaikan toh memukul, gimana caranya? Pertama, gantungkan cambuk di tembok. Nanti biar tanya, Pak, ndamel napa cambuke? Ya nggih nyambuk sapi to, Nduk. Lho, omah niki napa kandang sapi? Ya duduk kok wonten mriki. Jawabmu aja kaya sapi. Dipecat apa piye? Mboten, mboten. Ya cukup begitu saja. Andaikan dipecutnya ya ukur-ukur ngono lah ya. Aja nganti jeweder, klunyum, berwanang aja. Dan seterusnya. Sambil dicaci, maki, sasarannya wajah, kadang lawaran, kaplok, tunyu, jegloknya tembok. Nah itu tidak boleh. Itu bukan suami yang terbaik, menyelesaikan dengan cara seperti itu. Dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya sentuh hatinya. Bimbing supaya bisa merasa. Dan Nabi menggunakan bahasa sentuhan hati. Diperanguti, nyentuh hati mboten? Rapat diajak ngomong nyentuh hati enggak? Disumpahi 1 bulan enggak didekati, nyentuh hati enggak? Nyentuh hati dan mikir. Ternyata itu enggak enak. Itu mengundang kesadaran. Dari sanalah cara mendidik keluarga. Yang paling baik seperti itu, tidak menggunakan sistem pemukulan. Rawahu Abu Dawud bisnatin sahih. Terakhir 80. An Abdillah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu as-solihatu rawahu Muslim. Ad-dunya dunia itu mata kesenangan. Wa khairu mataiha dan kesenangan yang paling baik apa? Al-maratu as-solihatu, perempuan yang solehah. Ini termasuk doa-doa yang dibimbingan pada kita di dalam surah Al-Furqan. Napa tungane? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka untuk terwujudnya keluarga sebagai qurrata a'yun, maka wujudkan imam dulu. Karena di situ ada bahasa wajanal mutakina imama. Jadi suami sebagai seorang imam itu wujudkan keimamannya dulu. Bila keimamannya baik, nanti penumpangnya juga baik. Karena janji Allah Ta'ala atau yibun lid thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka keimamannya dulu itu yang harus dibenahi. Suami sebagai imam, supaya memiliki ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, mendidik ilmu syar'i. Ada masalah dengan ilmu syar'i, akhlaknya naktati man qablana wa yaktati bina man ba'dana. Bisa mengikuti jejak baik generasi baik sebelumnya
sehingga generasi di belakangnya mengikuti jejaknya. Itu baru imam. Bila keimamannya baik, insya Allah nanti juga keluarganya dibikin baik. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sebagaimana amal. Keimamanmu baik, insya Allah nanti balasannya juga akan kebaikan. Apa? Istri, perempuan itu kesenangan, dunia itu kesenangan, paling indahnya kesenangan dunia. Apa itu? Istri yang solehah, yang di situ berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa bentuk penyejuk mata? Ya Allah, jadikan pendamping kami, anak turun kami sebagai penyejuk mata. Napa penyejuk mata? Melihat mereka berada di dalam ketaatan. Itu namanya qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata niku senes wayu gawanteng moesem, bukan semata kriteria tertentu. Tapi apa itu qurrata ayun? Melihat mereka di dalam ketaatan. Umurnya berapa? Terserah, cilik, sedang, atau tua. Apabila mereka berada pada ketaatan, penyejuk mata. Sekarang, cemburunya Bu Aisyah. Sing dicemburone paling tinggi, saingannya masih hidup atau sudah mati. Siapa pesaing Bu Aisyah terberat? Bu Khadijah. Apa tahu cedok? Ratau cedok. Nyapo kok jadi pesaing yang paling berat? Karena cinta Nabi kepada Bu Khadijah tetap lebih tinggi daripada dengan Bu Aisyah, walaupun di antara yang hidup Bu Aisyah paling dicintai, tapi panggah kalah dengan siapa? Bu Khadijah. Sampai ketika sedang duduk santai bersama Bu Aisyah, bahkan sedang berselimut dengan kainnya Bu Aisyah. Waktu itu ada saudarinya Bu Khadijah lewat. Nabi roh sekilas, mak, ayo terus no, mak teratap, terkesima, seolah Bu Khadijah masih hidup. Tanpa itu kaget. Disitulah Bu Aisyah malih mak, Bu Aisyah malih mak, ayo terus no, mak perengut, mau ke Aisyah terus. Nas mak perengut. Apa kurang komentar Bu Aisyah? Wong sing jenenge wong mati panggah dieling-eling, wis tuwek keriput. Jane nek sanding iki sapa to kisah? Bu Khadijah sudah mati tetap menjadi penyejuk mata. Kenapa? Karena profilnya yang luar biasa, tidak bisa disaingi. Itu termasuk qurrata ayun itu, penyejuk mata. Loh itu begitu, penyejuk mata itu. Itu gambarnya ke sana. Makanya mana perempuan yang bisa menjadikan suami dia sebagai penyejuk mata, itu perempuan terindah. Makanya kalau ingin menjadi perempuan terindah, bukan yang paling cantik, tapi dia berada di depan suaminya menjadi penyejuk mata, sawang sak nyawang, istri dalam keadaan di dalam ketaatan. Nah, itu namanya qurrata ayun. Itu yang diminta. Umurnya berapa? Ya tidak jadi masalah. Bagaimana dia di depan suami sebagai penyejuk mata, obah-obah di dalam ketaatan, disawang ngayem nih, bicaranya lembut, sopan dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah penting. Maka siapa yang dunianya punya seperti itu ngalah nih para penguasa fisik dunia. Apa para penguasa fisik dunia? Wilayah kerajaannya ngungkuli Fir'aun, ngoten nggih. Duwite ngungkuli Korun, wayune ngungkuli
Sopo simbol. Alhamdulillah. Ya. Bukan itu, tetapi berada pada penyejuk mata. Apa? Ketaatan. Terus siapa yang punya walaupun miskin, maka dia telah mendapatkan hiasan dunia yang paling indah. Makanya kita nggak usah repot bersaing luasnya wilayah kekuasaan, bertumpuknya harta, cakepnya paras, tapi benahi hati obah-obah di dalam ketaatan. Itu hakikat qurrata ayun. Berikutnya masuk pada rangkuman. Ada 4 nomor. 1. Nikah sebagai kebutuhan manusia kepada dunianya, yang penting sesudah makan dan pakaian. Pertama kali wong lahir sing dipikir nopo? Pertama kali wong lahir sing dibutuhne nopo? Makanan. Bayi lahir asih lancar, aja mboten. Ngono ki Pak rantuk jing-jingan ya panggah. Urip bae. Lah istrine dingone apa? Ya nek mburitan saingan karo wedhus. Wes sing di wedhus sing nom-nom, wedhuse sing tuwek. Godhonge tela sing enom nggih majikane, godhong tela sing tuwek nggih wedhuse. Telone tinggi wonge, kulite tela tinggi wedhuse. Nah ini pokoknya wonge sehat, enggak entuk penggawean, nek kebunane urip. Ya kan? Itu aslinya itu lancar. Itu walaupun suami enggak ada penghasilan, panggah urip. Itu bukti apa? Butuh manusia pada dunianya yang paling penting adalah apa? Makanan. Bila makanan sudah, berikutnya apa? Pakaian. Entah pakaian melekat badan atau pakaian lemek sikil, sandal atau kendaraan, atau pakaian termasuk rumah itu pakaian. Sandangan ya pakaian, omah ya pakaian, sepatu ya pakaian, kendaraan ya pakaian. Nek mangane wis, sandangane wis, apa kepikiran ketiga? Kang wis gede, jenggote dawa, mosok rawane rabi. Mbak, wis pantes nggendong anak, nyapa panggah dhewe wae. Apa gojlokane? Rabi. Ini nikah sebagai kebutuhan manusia kepada dunianya, yang penting sesudah makan dan pakaian. Nomor 2, nikah berdampak indah bila benar niat dan terpenuhi unsurnya, yaitu soleh dan solihat. Ini yang kedua. Nikah berdampak indah bila benar niat dan terpenuhi unsurnya, yaitu soleh dan solihat. Napa niate rabi? 1, fitrah. 2, jaga kehormatan. 3, jaga keturunan. 4, penyiapan generasi pejuang ke depan. Itu diantara niat-niat yang boleh. Apa tadi niat terapi? 1, memenuhi tuntutan fitrah. 2, jaga kehormatan. 3, menyiapkan keturunan. Karena manusia itu makhluk bergenerasi. 4, menyiapkan generasi pejuang. Itu masuk pada wilayah ibadah kabeh itu. Nikah diniatnya begitu. Makanya dulu ketika kita nikah belum punya niat itu, sekarang kita benahi. Kita jadid, diadakan pembaruan. Macam HP ini tok sing ngadakan pembaruan lagi. Jadikan sistem yang paling canggih. Hati itu yang paling penting untuk diadakan pembaruan, termasuk ungkapan pendahulu kita, tidak ada kegiatan yang paling menyita konsentrasi kecuali membenahi hati untuk mengikhlaskan niat. Itu perkara yang paling menyita perhatian. Itu niat terapi. Terpenuhnya fitrah, terjaganya kehormatan,
mewujudkan manusia makhluk bergenerasi supaya ada keturunan, menyiapkan kader pelanjut perjuangan. Itu dibutuhkan suami yang soleh dan istri yang solehah. Nah, ini penjabarannya luas ini. Suami yang soleh, istri yang solehah. 3. Hikmah orang punya kekurangan. Tiang gada kekurangan itu ketok cacate napa wonten hikmah. Napa jawabannya? Tiang gada kekurangan itu hikmahnya besar atau menurunkan nilai? Jawab, hikmahnya besar. Kenapa? Kita dicipta bukan malaikat, tapi kita dicipta makhluk yang bisa salah. Karena kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu berpotensi banyak salah. Itu namanya punya kekurangan. Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? 1, ladang amal dan pembenahan. Kira-kira pomo tiang niku pinter kabeh. Wonten guru mboten? Pomo wonge sehat kabeh. Wonten dokter mboten? Ini kira-kira dokter ngarep-ngarep wong gering mboten? Jane ya ora wajar tapi ya ngono. Jane ya ora wajar tapi ya ngono. Artinya itu memang kebutuhan. Makanya jangan cela kenapa ada kekurangan, tapi apa hikmah adanya kekurangan? Apa hikmahnya? Ladang amal dan pembenahan. Makanya suami yang jadi imam itu dicepai istri yang kurang agama, kurang akal, ya kan? Kenapa? Biar ada ladang amal dan pembenahan. Ini kira-kira guru-guru ora dicepai murid susah mboten? Ya, wayah penerimaan anak didik baru napa niku silahe? PP apa niku? Lah niki ana sing daftar susah mboten? Susah. Nek mboten percaya, sekolahan sing mengandalkan murid ke lingkungan, enek sing daftar mek 1, 2, lho wonten lho. Nah, bentuk yayasan sholat itu masih mending. Kenapa? Cik kokono. Karena orang itu sadar kemana anak saya disekolahkan, sing beneh yang agamis. Tapi sebatas sekolah wajarnya, golek murid ke lingkungan saya, enek sing nompo kelas 1 itu mek 1 tok. Itu namanya 1 kuadrat. Apa 1 kuadrat? Kelas 1 ya 1. Loh ada, susah enggak? Susah. Jajal, suami punya istri wis pinter. Suami ini tamat SD, istrinya profesor. Grogi mboten kira-kira? Grogi mboten? Grogi loh. Ya makanya itu jangan celah kenapa ada kekurangan. Kenapa? Ya memang mesinnya ngono kuwi. Makanya menjadi ladang amal dan pembenahan. Yang B, modal untuk meningkatkan nilai. Nanti biar meningkat, maka itu ilmu harus ditingkatkan. Berikutnya ujian untuk membuktikan siapa yang terbaik akhlaknya. Makanya siapa yang paling bisa membenahi kekurangan, berarti dia membenahi dengan akhlak. Dengan begitu nanti akan terbukti siapa yang paling bagus akhlaknya. Makanya orang berkeluarga itu banyak kasus. Makanya selesaikan dengan optimis. Bukan untuk rapi hanya nafsu ketika dapat masalah bubar. Jangan. Itu memang sebagai lahan perjuangan. Yang keempat, tanda baiknya akhlak yaitu penyelesaian masalah dengan ucapan tanpa menggunakan pemukulan. Ini tanda orang yang bagus akhlaknya. Apa? Menyelesaikan masalah dengan ucapan, nggak sampai kepada tahap
pemukulan kecuali apabila memang kenemanan tidak selesai kecuali dengan cara dipukul, itu urusan. Tapi itu pukulannya tetap berkriteria. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita malam hari ini. Semoga 55 menit waktu yang telah kita bermajelis di dalamnya, Allah menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, sehingga mengantarkan akhlak kita baik, mati husnul khotimah yang kelak kita berkumpul di surga Allah. Semoga suara yang menyebar, masyarakat pun juga mau mendengarkannya, sehingga ketika mereka kesentuh, insyaallah masyarakatmu juga akan luas. Semoga kebaikan kita bukan semata untuk pribadi, tapi juga untuk menyebar kepada masyarakat, dan kebaikan terpaling baik yaitu mengajak manusia ke Allah Subhanahu wa taala dengan pesan Nabi sallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Semoga itu semua Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.